Dan ekstrimnya langsung memutuskan untuk ngilangin nyawa CEO-nya aja sebagai bentuk protes. Nah, ini tuh ditemukan kata-kata kayak deny, defend, terus depose. Bahkan ya komentar-komentarnya kalau dilihat di sosial media banyak banget yang bilang kayak Luigi is hero for us, Luigi is our hero, something like that lah. Kalau lo udah gede, mungkin salah satu tanda kedewasaan lo adalah punya teman yang nawarin asuransi. Atau ya randomly ditawarin asuransi di mall, atau bahkan lo orang asuransinya. Nah, tapi yang sering bikin orang ngeluhin asuransi adalah banyak yang nggak jelas. Nggak jelas covernya apa, susah ngeklaim walaupun preminya udah gede banget. Padahal ya kita yang mau ngeklaim juga pasti dalam keadaan butuh dan sakit. Nah, gue pikir hal kayak gini itu terjadi di negara berflower kayak kita ini ya. Tapi ternyata enggak, di US sana pun, negara yang udah maju, ini pun terjadi. Nah, saking keselnya ada kasus baru-baru ini di mana ada cowok ngelakuin tindakan penghilangan nyawa ke CEO United Healthcare, which is adalah perusahaan asuransi. Jadi CEO-nya ini namanya Brian Thompson dan dia ini dihilangkan nyawanya di depan hotel New York Hilton Midtown Manhattan. Nah, ini cowok nembakin peluru ke Brian Thompson dari belakang, punggung sama betisnya dia. Sampai akhirnya petugas-petugas tempat itu harus langsung bawa Thompson ke Mount Sinai West dalam kondisinya yang kritis. Dan akhirnya Brian ini dinyatakan meninggal pukul 7.12 pagi waktu setempat. Cowok yang jadi pelaku ini baru ketangkap 9 Desember lalu di Pennsylvania. Nah, how come ya ada orang yang sampai tega ngilangin nyawa orang hanya karena asuransi? Well, kita start dari Brian Thompson ya, yang adalah CEO di United Health. Nah, dia ini sebenarnya baru 3 tahun jadi CEO. Jadi baru dari tahun 2021 lalu. Tapi emang kerja di perusahaan ini tuh udah dari tahun 2004. Umurnya udah 50 tahun dan udah banyak lah ya experience kerjanya. Dia pernah jadi manajer PwC, terus pernah juga pengawas keuangan, pernah juga jadi Chief Financial Officer, sampai akhirnya dia jadi CEO. Nah, kalau pelakunya namanya Luigi Maggione. Cowok ini umurnya masih 26 tahun. Terus dia jadi buronan polisi karena tindakannya. Nah, dia ketahuan bawa senjata dan juga kartu identitas palsu. Well, dia kayaknya udah gedek banget ya sama layanan kesehatan di US. Karena dia punya semacam manifesto yang isinya keluhan terhadap servis kesehatan di US. Nah, waktu ketangkep, dia ini kan sebenarnya bikin heboh ya. Jadi banyak orang yang kepo, ini orang tuh siapa sih? Well, turns out dia itu anak orang kaya. Keluarganya punya usaha country club dan panti jompo di Baltimore. Terus anaknya juga pintar karena jadi lulusan dengan nilai terbaik dari Gilman School di Baltimore. Well set. Friends, faculty, and fellow students. Good afternoon. Terus dia juga lulusan ilmu komputer loh dari University Pennsylvania. Oke, terus kenapa ini cowok yang pinter dan kaya malah marah? Well, waktu itu sebenarnya bentuk kemarahannya ini sama industri kesehatan, especially asuransi di US. Dia ngerasa industri kesehatan ini tuh cuman cari untung. Udah gitu birokrasinya juga musingin, which sebenarnya mungkin dirasakan sama orang Amerika pada umumnya. Nah, terus di selongsong peluru yang ada di TKP, jadi anyway selongsong itu adalah kayak penutup atau wadah tempat pelurunya ya. Nah, ini tuh ditemukan kata-kata kayak deny, defend, terus depose yang artinya tolak, pertahankan, ataupun jatuhkan. Nah, penyidik yang ngecek bilang ini mungkin jadi taktik yang biasanya dipakai sama perusahaan asuransi buat hindari pembayaran klaim nasabah ataupun ningkatin keuntungannya mereka. Nah, belum lagi nih, Luigi ini ternyata pernah cedera punggung yang cukup parah sampai dia harus cuti 2 bulan dari pertengahan 2023 dan bahkan dia bilang dia susah untuk ngelakuin hobinya. Jadi dia itu hobi surfing dan karena dia cedera dia nggak bisa surfing lagi. Terus sih katanya dia jadi susah untuk PDKT sama cewek. Nah, akhirnya perusahaan tempat dia kerja nawarin lah asuransi. Nah, yang ditawarin itu namanya United Health. Well, karena nggak nerima pelayanan yang seharusnya dia dapatkan dengan asuransi itu, Luigi ini marah. Dan ekstrimnya langsung memutuskan untuk ngilangin nyawa CEO-nya aja sebagai bentuk protes. Oke, kronologinya sebenarnya panjang ya, tapi gue simplify aja. Jadi dia datang ke New York untuk ke hotel around hotelnya si Brian, the CEO. Terus dia check in, katanya sih pakai identitas palsu.
Nah, terus di hari Rabu tanggal 4 Desember dia itu langsung menjalankan aksinya. Nah, setelah itu kan dia kabur ya. Tapi polisi itu sebenarnya udah nge-track kira-kira pelakunya siapa dari CCTV yang ada. Sampai akhirnya ketemulah backpack dan juga senjatanya di tanggal 8. Nah, tapi itu pun masih diuji di forensik dulu untuk nemuin kecocokan. Nah, sampai akhirnya di hari Seninnya ketangkaplah dia di Pennsylvania. Jadi orang-orang itu banyak banget yang ngedukung dia karena dia ganteng dan dirasa mewakili keresahan dan sakit hatinya warga US. Bahkan ya komentar-komentarnya kalau dilihat di sosial media banyak banget yang bilang kayak Luigi is hero for us, Luigi is our hero, something like that lah. Nah oke, kalau menurut kalian gimana? Apakah si Luigi ini patut disupport karena jadi representatif yang berani untuk keresahan warga? Atau dia tetap aja salah since dia memang udah ngilangin nyawa orang? Put your thought di kolom komentar ya.